Assalamualaikum, halo guys, langsung aja ke tutorialnya. Buka aplikasi Capcutnya, pilih tambah proyek baru, pilih video mentahan bitnya, kemudian klik tambah. Jika sudah, klik video mentahan bitnya, pilih ekstrak audio, kemudian klik audionya, pilih GBG potongan atau irama. Tambahkan iramanya sesuai dengan titik kuning atau biasa kita sebut titik bitnya ini ya. Kemudian kita checklist. Jika sudah, tambahkan satu foto terlebih dahulu yang ingin kita edit ya. Untuk video mentahan bit sama akhirannya bisa kita hapus. Jika sudah, kita sesuaikan dulu ya. Durasi untuk foto pertamanya ini sampai di bit pertama atau durasinya 4,8 s ya. Kemudian fotonya perbesar. Tambahkan keyframe tetap di akhiran atau di bit pertamanya. Jika sudah, foto pertamanya kita salin. Salinannya jadikan sebagai foto yang kedua. Untuk fotonya bisa kita ganti dulu ya. Jika sudah, untuk durasinya kita sesuaikan sampai di bit yang ke-11 atau durasinya itu 3,7 s ya. Jika sudah, kita edit dulu untuk foto yang keduanya ini. Tambahkan keyframe tetap dari bit pertama sampai di bit yang ke-11 ya. Jika sudah, kita edit dulu dari bit pertama sampai di bit yang ke-6. Fotonya kita miringkan ya. Untuk caranya aku contohin di antara bit pertama sama di bit yang keduanya ini. Di tengah-tengahnya ini pilih menu edit, kemudian pilih putar. Tambahkan satu keyframe di depan keyframe di bit pertama. Kita perhalus, kita hapus tambah lagi sebanyak 2 kali ya. 1 2. Oke, lakuin sampai di bit yang ke-6 ya guys. Jika sudah, untuk keyframe tengah di antara bit ke-5 sama di bit yang ke-6 nya ini, fotonya perbesar seperti ini ya. Oke, kemudian di antara per keyframe dari bit pertama sampai di bit yang ke-6, di tengah-tengahnya kita tambahkan grafik, yaitu grafik keluar 1 masuk 2 selang selia seperti ini. Jika sudah, kita buat jedak-jeduk dari bit yang ke-6 sampai di bit yang ke-11 nya ini ya. Oke, aku bakal contohin di antara bit ke-6 sama di bit yang ke-7 nya ini. Di sebelah kiri keyframe di bit yang ke-7. Ini kan keyframe di bit yang ke-7 ya. Di sebelah kirinya di sini kita tambahkan keyframe. Fotonya geser ke bawah, kemudian geser ke kanan. Tambahkan satu keyframe di depan keyframe di bit yang ke-6. Kembali ke keyframe yang ini. Fotonya geser ke atas sampai 2 garis kanan kirinya muncul. Tambahkan satu keyframe di tengah-tengahnya. Kembali lagi ke keyframe ini. Fotonya geser lagi ke atas. Kemudian tambahkan satu keyframe di depannya. Untuk keyframe ininya hapus tambah lagi. Untuk keyframe depannya hapus. Oke, aku contohin sekali lagi ya. Di antara bit ke-7 sama di bit yang ke-8 nya ini. Di sebelah kiri keyframe di bit yang ke-8. Ini kan keyframe di bit yang ke-8 ya. Di sebelah kirinya di sini kita tambahkan keyframe. Fotonya geser ke bawah, kemudian geser ke kanan. Tambahkan satu keyframe di depan keyframe di bit yang ke-7. Kembali ke keyframe ini. Fotonya geser ke atas sampai 2 garis kanan kirinya muncul. Kemudian tambahkan keyframe di tengah-tengahnya. Kembali lagi ke keyframe ini, fotonya geser lagi ke atas, kemudian tambahkan satu keyframe di depannya.
Untuk keyframe yang ini hapus tambah lagi, untuk keyframe depannya hapus. Oke, lakuin pembuatan jedak-jeduk seperti tadi dari bit yang ke-8 sampai di bit yang ke-11-nya ini ya. Jika sudah ditambahkan semua untuk jedak-jeduk dari bit yang ke-6 sampai di bit yang ke-11, kemudian untuk keyframe jedak-jeduk yang baru kita tambahkan tadi kita perhalus ya. Caranya kita pergi dulu di keyframe yang tepat di bit yang ke-6 yang ini ya. Jadi untuk keyframe yang depannya ini, sampingnya tambahkan satu keyframe. Untuk keyframe depannya hapus tambah lagi, untuk keyframe sampingnya hapus. Lanjut untuk keyframe depannya lagi juga sama ya. Sampingnya tambahkan satu keyframe. Untuk keyframe depannya hapus tambah lagi, untuk keyframe sampingnya hapus. Oke, lakuin penghalusannya ini sampai keyframe dari bit yang ke-6 sampai di bit yang ke-11-nya habis ya guys. Oke, jika sudah diperhalus semua untuk keyframe jedak-jeduk dari bit yang ke-6 sampai di bit yang ke-11-nya ini, kemudian untuk foto keduanya ini kita salin ya. Salinannya jadikan sebagai foto yang ketiga. Untuk foto yang ketiganya ini bisa kita ganti dulu ya. Jika sudah diganti, kemudian kita pergi ke bagian awal di foto pertamanya ini. Untuk foto pertamanya ini kita salin ya. Salinannya kita jadikan sebagai overlay. Untuk durasinya perpendek sampai di bit yang ke-6 ya. Kita klik bagi. Untuk sisanya bisa kita hapus. Jika sudah, kita edit untuk overlay-nya ini. Oke, di bagian awalannya ini kita tambahkan keyframe, kemudian pilih menu tutupi, pilih yang strip film, pilih balikan, garis kuningnya perkecil ya. Untuk memperkecilnya jangan sampai miring ya guys. Jika sudah, kita pergi di bit yang ke-5, yang ini ya, kita pilih menu tutupi lagi. Garis kuningnya kita perbesar ya. Kemudian kita pergi di bit yang ke-6-nya ini. Kita pilih menu tutupi lagi. Garis kuningnya perbesar ya sampai full seperti ini. Kemudian checklist. Jika sudah, kita pergi di tengah-tengah di antara bit ke-5 sama di bit yang ke-6-nya ini. Pilih menu tutupi lagi. Garis kuningnya kita perkecil kira-kira segini, kemudian checklist. Jika sudah, tambahkan keyframe tetap untuk di bit yang kosong di overlay-nya ini ya. Kemudian dari keyframe pertama sampai keyframe yang ke-6, di tengah-tengahnya kita tambahkan grafik, yaitu grafik keluar satu ya, seperti ini. Untuk keyframe yang ke-6 sama keyframe yang ke-7 atau dua keyframe akhirannya ini, di tengah-tengahnya juga kita tambahkan grafik, tapi grafik masuk dua ya, kemudian checklist. Oke, jika sudah, kita pergi ke bagian awalannya ini. Kita tambahkan efek, kita ke menu naik klub. Tambahkan efek yang namanya kamera goyang, kemudian checklist. Untuk efek kamera goyangnya kita sesuaikan. Rentang sama kecepatannya sama-sama 5 ya. Kemudian checklist. Untuk durasinya kita tarik sampai di bit yang pertama atau di akhiran di foto pertamanya ini ya. Jika sudah, kita pergi di bit yang ke-6 di foto yang kedua. Kita tambahkan efek, masih di menu naik klub. Tambahkan efek yang namanya kilat getaran, kemudian checklist. Untuk efek kilat getarannya ini kita sesuaikan durasinya kira-kira segini. Jika sudah, kita cari ya yang bagian flashnya ini. Untuk yang bagian flashnya ini bisa kita tempatkan di bit yang ke-6 ya.
Kemudian untuk efek kilat getarannya kita salin, tempatkan di bit yang ke-6 juga, tapi di foto yang ketiga ya. Jika sudah, kita pergi di bit yang ke-7 di foto yang kedua, yang ini. Kita tambahkan efek, kita ke menu lensa, tambahkan efek yang namanya cermin, kemudian checklist. Untuk durasinya perpendek ya, sampai di bit yang ke-8. Kemudian kita salin, tempatkan di antara bit ke-9 sama di bit yang ke-10 ya. Kita salin lagi, tempatkan di antara bit ke-7 sama di bit yang ke-8, dan di antara bit ke-9 sama di bit yang ke-10, tapi di foto yang ketiga ya. Oke, jika sudah, kita pergi di antara foto kedua sama foto ketiganya ini. Di tengah-tengahnya tambahkan transisi, pilih pergerakan, pilih yang tarik masuk, durasinya 1,0 s, kemudian checklist. Oke, jika sudah, kita pergi ke bagian awalan lagi. Kita tambahkan teksnya ya. Kita ketikkan dulu. Kemudian pilih font, pilih Inggris, pilih Sophia Pro. Jika sudah, pilih gaya, pilih huruf T yang awalannya ini, pilih bayangan, pilih warna hitam, opasitasnya 100, kemudian checklist. Untuk teksnya ini kita sesuaikan ya di atas sini. Kemudian durasinya kita perpanjang sampai di bit pertama atau sampai di akhiran di foto pertamanya ini ya. Jika sudah, pilih gaya, pilih animasi, pilih keluar, pilih yang pudar keluar. Durasinya itu 0,5 s ya. Jika sudah, kemudian checklist. Oke, kemudian kita klik foto pertamanya ini, tambahkan animasi masuk, pilih perkecil, durasinya 0,5 s, kemudian checklist. Oke, jika sudah, kita pergi di bit yang ke-7 di foto yang keduanya ini. Yang ini ya, kita tambahkan efek, kita ke menu distorsi, tambahkan efek yang namanya distorsi riak, kemudian checklist. Untuk efek distorsi riaknya kita perpendek dulu ya, durasinya kira-kira segini. Jika sudah, untuk efek distorsi riaknya pilih objek, pilih semua video. Kemudian tambahkan keyframe di awalannya ini, pertajam sama kaburnya 0, ukurannya 60, kemudian kecepatannya 80, intensitasnya 0, yang terakhir putarnya 40, kemudian checklist. Jika sudah, kita ke bagian akhirannya ini, kita tambahkan keyframe. Untuk ukurannya kita buat menjadi 40, putarnya kita buat menjadi 20 ya. Kemudian jika sudah, kita geser ya. Oke, untuk ukurannya ini kita checklist dulu, kita sesuaikan. Jika ukuran sama putarnya udah gerak seperti ini, kemudian untuk efek distorsinya ini kita salin ya. Kita salin sebanyak 2 kali, kemudian salin lagi. Tempatkan dari bit yang ke-7 sampai di bit yang ke-10 di foto yang kedua sama di foto yang ketiga ya. Jika sudah, kemudian untuk yang terakhir tambahkan template akhirannya ya. Untuk template akhirannya nanti videonya aku sediain di deskripsi. Oke, buat tutorialnya udah selesai. Buat kalian yang udah nonton video ini dan nontonnya juga sampai selesai, aku ucapin terima kasih banget. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye bye, see you the next video.